warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa dan yang baru nangkring ya di channel ini. Semoga kita semua dan kalian juga yang menonton ini diberi kemudahan, diberi kemudahan rezeki ya, diberi kemudahan dalam segala hal ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi ini adalah karma buruk mungkin orang yang pernah menyakiti zodiak Cancer ya. Jadi dan sekali lagi ini hanya tebaran kartu. Kalian harus bijaksana dalam melihat ini ya. Anggap aja hiburan kalau kalian tidak suka ya. Tapi ini hanya sekedar pembacaan kartu tarot ya sahabat ya. Ini saya melihat dari pembacaan kartu tarot dan sesuatu yang saya rasakan. Jadi misalnya tidak resonate, itu memang tidak pastinya akan, ini general ya, tidak akan resonate ke semua Cancer ya. Kalau ingin resonate lebih ke personal reading. Oke, saya shuffle. Jadi ini ada pick a card ya, 1, 2, dan 3. Ada pilihan nomor 1, 2, dan 3. Kalian milih mana yang terkoneksi dengan kalian, mana yang mungkin. Jadi kalau memilih saya sarankan kalian ambil nafas dulu, tenangkan mana yang terkoneksi dengan kalian itu. Misalnya 1, kalian bisa di kolom deskripsi sudah ada menit-menitnya file 1, file 2, file 3. Jadi kalau misalnya kalian file 2 itu tinggal nyentuh di deskripsi itu menitnya. Jadi langsung nanti kegeser ke file kedua langsung tanpa kalian harus menunggu file 1 selesai ya. Oke, jadi ini ada file 1, file 2, dan 3 ya. Bagaimanakah karma buruk orang yang menyakitimu zodiak Cancer? Saya akan ambil 7 kartu. Dan sekali lagi saya ingin mohon maaf jika memang kartunya tidak kelihatan. Semoga kalian bisa memahami itu karena saya editingnya mungkin karena saya masih benar-benar ibu rumah tangga ya, anaknya masih kecil-kecil, jadi kayak editingnya nggak bisa sempurna seperti leader-leader lain ya. Mungkin kalau sudah subscribernya naik, gajinya YouTube lumayan ya, bisa gaji editor, insya Allah akan saya perbaiki ya. Oke, bagaimana file 1 ya, orang yang menyakiti Cancer. Dulu kalian benar-benar menganggap bahwa orang itu adalah seseorang yang mungkin bisa kayak baik, tulus sama kamu ya. Akhirnya kan kayak bisa menjadi satu, pengennya gitu ya, menjadi satu, bisa jadi menjadi soulmate, sahabat ya, bisa menjadi saudara yang baik atau pacar yang baik. Tetapi ternyata itu hanya kayak mungkin hayalan kalian, dan kenyataannya ternyata semuanya itu mungkin berbeda seperti pikiran kalian di awal. Nah, ini seseorang menyakiti kalian ini anggap aja adalah perjalanan hidup kalian untuk membentuk sumber daya kamu menjadi seseorang hamba Tuhan yang baik ya. Jadi apapun yang terjadi, mungkin kamu tersakiti, kamu disakiti dia, itu memang tidak mudah untuk mengikhlaskan. Tetapi mungkin dengan kamu melepaskan semua kebencian, semua kesedihan itu, maka kamu akan membentuk dirimu menjadi seseorang yang sangat baik, sehingga kamu punya power dalam kehidupan kamu. Nah, karma buruk mereka apa? Banyak hal yang dia mempunyai kehidupan yang baik Masian saat ini, tetapi ternyata perlahan tapi pasti dia mengalami kayak persoalan-persoalan yang mungkin itu tadi seolah bertubi-tubi. Dia pun tidak tahu kenapa begini, apa salah saya. Jadi dia masih kayak merasa mungkin belum pernah menyakiti orang, sehingga kenapa dia menghadapi seperti ini, dia masih kayak belum introspeksi saat ini. Lambat laun, perlahan tapi pasti nantinya dia akan mungkin sampai itu semuanya habis, baru orang itu akan menyadari. Saat ini masih proses. Dia menghadapi masalah, menghadapi problem satu demi satu. Dan saat ini pun dia mungkin masih berlagak sombong di hadapan kamu.
dia masih beragak sok mencakap sok bisa semua, dia tidak menjadi orang yang mungkin mampu dalam segala bidang, padahal kenyataannya dia sudah mulai tertekan dengan hidupnya. Jadi kamu yang mungkin orang yang disakiti mungkin berharap juga, memang terkadang manusiawi sekali kita berharap orang yang menyakiti kita juga mempunyai kehidupan yang mungkin dia bisa jerah. Saat ini mungkin sebenarnya Tuhan terlihat dari auranya, dia sudah mengalami sebenarnya permasalahan yang lebih berat daripada kamu. Kamu lebih bersyukur, mungkin kamu tidak tampak wow seperti dia, tetapi kamu lebih damai, kamu lebih bahagia, kamu tuh menjadi seseorang yang lebih banyak bersyukur daripada dia. Dia adalah seseorang yang tidak begitu mengerti apa arti syukur. Jadi orang yang tidak mengerti arti syukur pastinya dia akan punya kehidupan yang sangat tidak bahagia, karena itu tadi masih kurang, jadi semuanya kayak nggak cukup. Jadi akhirnya dia tuh stres sendiri, dia berusaha berjuang keras untuk mengatasi masalahnya, ternyata dia tidak tahu bahwa sebenarnya kesalahannya dia adalah menyakiti orang-orang yang dianggap dia kecil, menyakiti seseorang yang dianggap dia kerikil. Padahal kerikil pun bisa kayak bikin orang kesandung kalau orang itu peka ya. Jadi bersyukurlah kamu yang mungkin disakiti dia, bersyukurlah kamu yang disakiti dia, karena kamu sebenarnya yang lebih bisa hidup berdiri di hadapan Tuhan tanpa kamu takut. Kamu tidak melakukan apa-apa dan pastinya Tuhan akan lebih menyayangi kamu. Bagaimanakah file 2? Cancel file 2 ya. Dulu kamu menganggap dia ada sebagai sesuatu tujuan hidup kamu, sehingga kamu seolah-olah memaknai tahu arti cinta, arti kasih sayang. Ternyata setelah terjadi, setelah berlalunya waktu, kamu tahu bahwa dia ternyata mungkin hanya seseorang yang menganggap kamu sesuatu yang tidak benar, tidak baik, atau ibaratnya sesuatu yang tidak berharga. Nah, di sini saat ini kamu berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri, menerima kehidupan kamu setelah penghinaan yang dia berikan kepada kamu, setelah underestimate-nya, dia benar-benar membuat kamu underestimate-nya, seolah-olah kamu tuh bukan seseorang yang mungkin manusia yang bisa dihargai. Sebenarnya kamu manusia juga ingin dihargai, ingin didengarkan, tetapi dia sama sekali bikin kamu itu tadi benar-benar kamu kayak di bawah gitu. Apakah hukuman dia? Pastinya karma buruk apa untuk orang yang menyakiti kamu, yang merendahkan kamu. Saat ini dia mengalami hal yang sebenarnya juga lebih buruk daripada kamu. Secara finansial dia sebenarnya terkatung-katung, dia benar-benar berjuang keras untuk menghadapi kehidupannya. Dia itu sebenarnya morat-marit kehidupannya, carut marut, banyak hutang juga. Mungkin kamu juga bisa jadi kamu banyak punya hutang juga, tetapi masih lebih parah dia. Karena apa? Dia tuh banyak hutang tapi nggak bisa bayar, sedangkan kamu bisa bayar. Itu seperti itu. Jadi lebih hidup kamu lebih sebenarnya lebih berharga. Dia merasa hidupnya lebih berharga ya, tetapi sebenarnya dia juga yang merendahkan, yang menghina kamu seperti itu tuh sebenarnya harusnya hidupnya lebih baik dari kamu kan. Ternyata dia tidak, dia hanya covernya aja seperti itu. Dia itu kayak seperti sesuatu yang tertutup baik, sebenarnya dalamnya itu morat-marit, nggak karu-karuan gitu ya. Jadi saatnya kamu harus bersyukur banget. Kenapa dia menghina kamu? Mungkin akhirnya kamu menjadi, penghinaan itu adalah pertahanan kamu. Sebenarnya Tuhan kasih pertahanan agar kamu menjadi seseorang yang lebih kuat, sehingga kamu akan bekerja keras atas penghinaan itu. Aku tidak seperti itu, akan kutunjukkan bahwa aku bukan seseorang seperti itu.
akhirnya kamu bekerja keras, kamu gigih mewujudkan mimpi kamu. Pada saat orang itu menghina kamu, dia tidak sadar. Pada saat menghina kamu, dia mengurangi rezekinya, mengurangi kemuliaannya. Jadi bersyukurlah orang-orang yang dihina dan dikecilkan, karena sebenarnya dia dibesarkan oleh Tuhan, dibesarkan oleh semesta. Dia hidupnya pastinya itu sudah hukum alam ya, bahwa seseorang yang menghina itu pasti hidupnya sebenarnya tidak begitu bahagia. Orang yang suka menghina, orang yang suka mengecilkan seseorang, itu hidupnya sebenarnya kurang tidak seperti yang terlihat. Jadi bijaksanalah kamu dalam menghadapi hidup kamu, dan terlihat bahwa kamu juga oke-oke aja walaupun mereka menghina kamu, tapi di sini kamu akan menjadi di situ akan menjadi tujuan kamu untuk kamu menjadi seseorang ya. Semangat terus untuk Cancer Pile 2. Bagaimanakah Cancer Pile 3? Kamu mungkin mengharapkan dia adalah cinta sejati kamu, atau seseorang sahabat kamu sejati, atau saudara kamu sejati yang mungkin baik, yang pada saat kamu butuh tuh dia ada. Ternyata semuanya tidak seperti yang kamu perkirakan. Ternyata dia hanyalah seseorang yang mungkin bisa jadi hanya memanfaatkan kamu, atau dia itu hanya seseorang yang hanya bikin kamu kayak, jadi dia itu hanya menganggap kamu tuh sebelah mata, menganggap kamu hanya biasa-biasa aja, not special, bukan seperti yang kamu harapkan. Kamu mengharapkan dia mencintai kamu sepenuhnya, kamu mengharapkan dia menjadi saudara yang baik, yang tulus juga seperti kamu. Kamu harapkan dia menjadi seseorang yang mungkin bisa kamu menjadi tumpuan selama ini. Ternyata tidak. Kamu butuh keberanian untuk menyadari hal itu, bahwa kamu hanya dianggap biasa-biasa aja, bahkan dianggap mungkin sebelah mata. Di mata dia, kamu adalah seseorang yang mungkin hanya untuk pelabuhan pada saat dia butuh. Saat ini mungkin kamu merasakan kesedihan itu dan merasa kayak kayak nggak terima, merasa kayak nggak percaya. Kamu butuh keberanian untuk menerima kenyataan itu. Dan akhirnya orang itu sekarang mengalami hal-hal yang pastinya kehidupannya juga tidak di lingkungan dia berada di lingkungan yang benar-benar benar-benar tidak ada ketulusan sama sekali. Kehidupannya berubah drastis. Jadi banyak rencana yang dia lakukan untuk hidupnya, banyak planning yang sudah dia canangkan untuk hidupnya. Ternyata semuanya zonk. Dia mengalami banyak permasalahan untuk mencapai tujuannya, karena dia tidak sadar bahwa dia sekarang seperti jungkir balik hidupnya, kepala di bawah, kaki di atas. Dia benar-benar luar biasa bekerja keras. Depannya sebentar lagi mungkin akan mengalami seperti kayak kebangkrutan, atau dia mengalami hal-hal yang mungkin itu tadi, dia dulu moncer banget atau bersinar banget, ternyata itu tadi dia menyakiti ketulusan seseorang yang mungkin dianggap dia kecil, seperti batu kecil yang mungkin dianggap dia itu tidak akan mempengaruhi kehidupan dia. Padahal hal kecil itu yang bikin kita kadang besar. Hal kecil juga kalau kita meremehkan itu bikin kita kayak hancur. Makanya jangan remehkan siapapun di depan kita ya. Ini untuk pelajaran kita. Jadi dia tuh sekarang kayak masih sombong dengan dirinya, masih kayak dia itu bisa merubah nasibnya sendiri, padahal semuanya itu ditentukan oleh Tuhan. Dia sebenarnya sudah memiliki kayak permasalahan sangat rumit dan komplikated. Banyak sekali permasalahan yang datang bertubi-tubi, tapi dia masih tampak sombong, dia masih tampak baik-baik saja. Jadi kamu yang mungkin dianggap remeh itu sebenarnya kamu tidak begitu banyak permasalahan. Hanya permasalahannya kamu adalah mengikhlaskan dia dan melanjutkan hidupmu lagi. Bangun hidup kamu menjadi seseorang yang berhasil, dan tunjukkan bahwa dengan kebijaksanaan kamu, dengan keikhlasan kamu, disitulah yang akan membawa keberuntungan kamu. Jadi kelak jika dia minta maaf, maafkan ya. Untuk Cancer Pile 3.
Jadi semuanya akan akan kita ambil hikmahnya ya. Apapun yang terjadi sama kamu, diambil hikmahnya. Karena di situ Tuhan ingin membesarkan kamu. Kamu dikecilkan orang, kamu dibesarkan Tuhan. Kamu diremehkan orang, kamu ditinggikan oleh Tuhan. Oke, semoga bermanfaat ya Cancer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.